Halo Sobat Tosan Aji semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara ke Kutub Selatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Halo Sobat Tosan Aji, kembali lagi bersama saya, Himawan Resi, dalam channel saya tentunya Gombong Pusaka Official. Oke Sobat Tosan Aji, jika beberapa dapur keris mungkin seringkali ditemukan berbagai bentuk perbedaan mengenai ricikan yang menyertainya. Ricikan itu telah saya jelaskan pada video saya yang lalu mengenai apa itu pakemnya, apa itu dapurnya. Dia itu punya ciri-ciri khusus, itu yang disebut dengan ricikan. Nampaknya mengenal bentuk dapur brojol di dalam semua buku keris, baik serat-serat lama hingga buku-buku baru, di sini mempunyai semua kesepakatan menuliskan deskripsi yang sama, yaitu brojol adalah sebuah keris lurus yang sangat sederhana, namun keris brojol ini menyimpan makna yang sangat luar biasa sobat semua. Di depan saya punya koleksi 2 keris brojol. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji semua, yaitu adalah keris brojol, begitu sebutannya sobat semua. Adalah sebuah keris lurus yang sederhana sekali, yang hanya memakai 1 buah ricikan saja, yaitu dia hanya memiliki pijetan. Seperti itu sobat semua. Kita buka dulu keris brojol saya. Seperti biasa, ini bukan kupon hadiah, tapi di sini saya menuliskan dari nama dapur, bentuk, pola pamornya, dan perkiraan tangguh menurut saya. Oke sobat, sebentar saya buka dulu. Oke sobat semua, inilah dapur keris brojol, dimana tadi saya bilang dia hanya memiliki 1 buah ricikan saja, yaitu pijetan. Udah, hanya itu, simple. Dia lugas, namun dia tetap berwibawa sobat semua. Selain keris tilam upih yang kemarin, brojol adalah salah satu dapur keris yang juga paling banyak dijumpai di setiap tangguh, walaupun di setiap era, dan dimanapun desa pasti menyimpan keris-keris utama ini. Oke sobat semua, bahasa merupakan salah satu peringkat berinteraksi, seperti itu ya sobat semua. Berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, tujuan dari bahasa tersebut. Agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar, sudah seharusnya pemahaman bahasa adalah sangat penting sekali agar bahasa kita itu dapat tersampaikan dengan benar, seperti itu. Sobat semua, bahasa Jawa memang terkadang sangat sulit ya, kompleks, atau dia itu bisa disebut bahasa yang cukup rumit, seperti itu sobat semua. Banyak sekali kata atau sebutan istilah yang sulit sekali untuk diterjemahkan. Bahkan ada juga istilah yang tidak mungkin lagi diterjemahkan dalam bahasa apapun. Contoh, aku mau makan pakai apa? Seperti itu. Ketika Anda ke Jawa, misalkan Anda bertamu, terus Anda bertanya, hari ini makan apa? Terus si tuan rumah menjawab, oh jangan. Loh, kita mau makan kok jangan. Jangan itu istilahnya sayur. Itu merupakan sebuah bahasa yang terkadang harus diterjemahkan, ada mengandung filosofi tersendiri, seperti itu sobat semua. Kecuali bagaimana menjelaskan istilah-istilah yang tidak terjemahkan tadi, yang dengan secara lain
itu akhirnya dapat dipahami oleh orang lain yang memang tidak paham dengan bahasa Jawa, sobat semua. Termasuk istilahnya tadi, sayur tadi yang dalam bahasa Jawa dibilang jangan, dan keris ini yang berdapur dengan brojol. Nah, sobat semua, brojol adalah suatu istilah atau kata yang sering digunakan untuk mengungkap sebuah peristiwa lahirnya jabang bayi. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutnya dia brojol, seperti itu. Brojol menjadi suatu doktrin paradigma di dalam masyarakat yang artinya adalah seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam pikirannya. Mengidentikan atau mengaitkan dapur brojol ini dengan masalah yang berbau dengan kelahiran. Tidak heran jika banyak dukun-dukun bayi di desa-desa itu pasti menyimpan dapur brojol. Kalau ditanya alasannya, ya dia untuk melahirkan bayi. Kalau pernah saya dulu ke desa jalan-jalan, saya melihat dukun bayi sedang menangani sebuah pasien ketika dia ingin melahirkan, itu ujungnya ini dicelupkan ke air lalu diusapkan ke perut si ibu yang sedang hamil mendekati hari lahirnya. Ketika ditanya, tujuannya itu adalah agar besok si bayinya itu ketika lahir atau brojol itu lancar. Mungkin doanya seperti itu, dan itu adalah sebuah doktrin atau paradigma yang ada di masyarakat saat ini. Namun sobat semua, ketika kita menelaah jauh sekali ke dalam mengenai istilah atau makna dari kata brojol yang saat ini memang sudah memiliki sebuah, ya bisa dibilang dia memiliki predikat sebagai keris si dukun bayi, itu ternyata salah kaprah sobat semua. Penyebutan brojol untuk bayi melahirkan itu bisa dibilang sangat salah sobat semua. Kenapa saya bilang sangat salah seperti itu? Dari pemahaman mengenai keris berdapur brojol, ketika kita mencari, mensinkronkan, atau membaca-baca tentang makna, arti, atau filosofi itu, sebetulnya keris ini adalah sebuah karya seni yang sangat luar biasa, dan merupakan karya seni dari sebuah perjalanan spiritual seorang empu dalam mengendapkan doa dan harapan atas karya-karyanya. Nah, disinilah sobat semua, tentunya juga istilah-istilah ini itu mempunyai makna spiritual yang ingin disampaikan oleh sang empu, di mana makna spiritual tadi itu terkait dengan makna yang disebut dengan kelahiran, seperti itu sobat semua. Sehingga mereka menciptakan keris yang berdapur brojol, atau istilahnya itu brojol itu keluar, lahir, seperti itu. Nah, di sini diartikan adalah bayi yang dilahirkan tentunya sangatlah polos dan bersih sobat semua. Pesan dalam bentuk doa dan harapan yang ingin disampaikan oleh empu atau yang ingin disampaikan oleh leluhur kita yang telah saya bilang tadi melalui simbol-simbol itu, dan simbol di sini itu melalui keris brojol adalah agar manusia itu dapat dilahirkan kembali secara spiritual, disucikan istilahnya, atau kembali ke fitrah, seperti itu sobat semua. Dengan cara apa? Loh, kok manusia harus sudah lahir, kok harus dilahirkan kembali, seperti itu kan sobat? Ya, dengan niat dalam hati tentunya. Lahir dan hidup dalam lembaran baru. Kan ada istilahnya ketika kita lebaran itu kita membuka lembaran baru. Kita itu suci, kita itu fitrah, seperti itu. Nah, hidup inilah yang harus selalu kita jalankan setiap hari, setiap saat. Kita itu harus selalu membuka lembaran hidup baru. Dan kita tentunya harus menjauhi dosa-dosa lama, serta kita memang harus betul-betul bertobat sobat semua. Ya bertobat, ya betul-betul bertobat, seperti itu. Kita tidak akan mengulangi apa yang telah terjadi kesalahan-kesalahan pada diri kita. Itulah yang tertuang dalam makna dapur brojol ini sobat semua.
Atau bisa disebut juga dengan istilahnya kita itu hijrah. Hijrah kemana? Kita hijrah itu berpindah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan indah. Saat ini saya ingin hijrah. Hijrah besok ketika saya terlelap dan saya terbangun di esok hari, saya itu harus sudah punya niat, saya punya itikat dalam hati saya yang sangat kuat untuk saya memulai hidup ketika saya membuka mata dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh makna, dan tentunya harus indah. Seperti itu sobat semua. Nah sobat semua, ketika kita sudah brojol tadi, lahir, berarti kita siap untuk tahap berikutnya tentunya, yaitu kita harus hidup. Nah, di sini kita harus ingat, hidup ini itu hanya sekali. Jadi haruslah kita hidup dalam penuh arti. Seperti itu sobat semua. Makna dan filosofis dari brojol ini sangat luar biasa. Ketika kita menggali lebih jauh tentang makna yang tersirat dari kata brojol, mungkin tidak bisa diterjemahkan ya. Tapi kalau kita bertanya, kita sering baca-baca, kita sering tuker kerawuh istilahnya dengan orang tua, mungkin kita akan menemukan apa arti kata brojol yang tadi disebutkan adalah untuk kita itu lahir kembali, lahir keluar istilahnya brojol itu. Nah oke sobat semua, berarti dengan ini semua tidak lain adalah kita mempunyai makna bahwa orang ini atau kita sebagai manusia akan merasakan adanya kita. Seperti itu. Saya sebagai manusia, saya harus merasakan adanya saya. Di mana? Dengan saya bersosial kepada masyarakat, dengan saya di lingkungan saya itu harus merasakan kehadiran saya. Apa yang saya dapat perbuat dalam lingkungan saya, seperti itu sobat. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali, ketika kita mati, kita diberi kesempatan untuk hidup kembali. Tentu apapun akan kita perbuat, seperti itu. Dan ketika saat ini itu dharma kita seharusnya adalah memberi apapun yang bisa kita berikan. Begitu juga apapun yang bisa dilakukan dan apa yang bisa kita lindungi, ya harus kita rangkul, kita dekap. Tentunya sobat semua ini dengan unsur keikhlasan ya. Keikhlasan kita dalam hati, kita itu harus memberikan apa ilmu kita, nggak usah pelit lah. Apalah gunanya kita berpelit ilmu, seperti itu. Ketika hidup kita sudah mempunyai arti, maka tahap selanjutnya tidak akan berbuah sebuah penyesalan. Seperti itu sobat. Ketika kita sudah mempunyai arti dalam hidup kita, tentu kita tidak akan menyesal. Semua apa yang berarti dalam hidup kita pasti tidak akan kita sesali. Kecuali sesuatu yang gantung istilahnya, itu pasti akan kita sesali. Kenapa tidak? Kenapa kurang? Kenapa semestinya seperti ini? Nah kan seperti. Tapi kalau kita sudah ikhlas, kita sudah bulat, kita itu sudah memiliki sebuah arti, kita mengena pada hati kita nggak mungkin akan menyesal melakukan segala sesuatu. Tahap yang dimaksud adalah kematian, sobat semua. Sebab, kenapa? Sebab kematian merupakan takdir yang akan kita terima di ujung waktu sebagai penggenap daripada sebuah kelahiran yang disebut dengan brojol. Seperti itu sobat. Oke sobat, saya sering mendapat pertanyaan dari rekan-rekan saya atau sobat-sobat saya semua dalam dunia Tosan Aji mengenai bagaimana sih cara menyatukan sebuah pusaka ini, cara menyatukan sebuah keris yang konon dapat bersatu dengan pemiliknya, itu seperti apa caranya. Dan pertanyaan itu pun dahulu pernah saya tanyakan juga kepada salah seorang rekan saya. Beliau adalah orang yang saya anggap sebagai guru atau orang tua saya juga, dan sahabat tentunya. Beliau hanya menjawab dengan simpel, kalau kamu mau menyatukan sebuah pusaka kepada kamu sendiri, itu kamu harus menyatukan rasa, dia bilang seperti itu. Nah, di sini saya bingung, rasa seperti apa ketika saya tanya kembali. Lalu dia menjawab kembali, rasa yang dimaksud adalah menyatukan rasa kita dengan doa dan harapan
si empu dulu itu saat membuat sebuah pusaka. Nah, di sini saya kembali berpikir, wah, woyo edan aku batin. Empu ini membuat pusaka tidak sembarangan. Dia menanamkan doa, dia harus bertirakat. Yang kita tahu itu dalam catatan-catatan itu, empu itu berpuasa tirakat selama 42 hari, 42 malam. Tentu dalam tirakat itu segalanya itu harus bersih, menjaga ucapan, mata, lisan, dan lain-lain semua, pikiran. Nah, contoh inilah yang ada dalam keris brojol, sobat semua. Keris ketika yang diciptakan memang untuk bertujuan menjadi orang yang bersih dan suci, atau istilahnya kita itu bagaikan bayi yang baru lahir, seperti itu sobat. Wah, itu bagi saya sangat sulit sekali di masa-masa atau di usia seperti saya, kok harus ibaratnya suci, bersih, itu sangat sulit bagi saya. Kenapa? Karena kita semestinya harus hidup itu ya benar-benar lurus kayak tiang listrik, sobat semua. Jadi kita itu nggak boleh megong-megong. Kalau megong-megong itu istilahnya kalau dalam logika, ya kamu mau menyatukan keris brojol sama kamu, ya kamu nggak akan bisa. Karena apa? Karena harapan doanya si empu itu kita harus betul-betul badan kita itu bersih, pola pikir kita bersih, hati kita bersih, layaknya seorang bayi yang baru lahir. Seperti itu sobat. Dan ini dilakukan di usia seperti saya, itu sangat susah. Dan kalau saya pikir kembali, wah ya nggak mungkin saya akan menyatu dengan pusaka ini. Tapi bagi saya, ya sudahlah, yang penting saya hanya ingin istilahnya cukup menguri-nguri budaya saja. Saya cukup menjaga, merawatnya dia, merawatnya seperti apa, merawat dia agar tidak karatan, merawat dia untuk tetap selalu bersih seperti ini, tidak korosif, karena besi tua akan menyebabkan korosif. Oke sobat semua, kembali lagi ke penjabaran sang brojol ini tadi. Jabang bayi yang brojol itu dari rahim ibunya, seperti tadi saya bilang, dia adalah sebuah bayi yang sangat bersih dan suci. Bayi itu tidak memilih harus terlahir ke siapa dan siapa orang tua saya. Dia tidak bisa memilih, memang itu sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Misalkan bayi itu pun terlahir dalam keadaan nun sewu, dalam hubungan yang tidak sah sekalipun, bayi tetaplah suci. Ibaratkan dia itu kertas dan ia masih sangat putih, bersih, tanpa coretan dan kotoran sedikit pun. Sedangkan kelak hitam putihnya nanti dan kotoran-kotoran nanti akan sangat tergantung dari si orang tua dan penulisnya sendiri, seperti itu. Ketika bayi itu terlahir dalam dunia, dia itu baru mengenal dunia pertama kalinya. Ia diberi wewenang untuk menjalani sebuah kehidupan selanjutnya. Ia dihadirkan untuk bisa menjadi manusia sampai suatu saat bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kan seperti itu sobat. Melalui jalan yang benar tentunya dari segi pandang lain, brojol ini pun melambangkan sebuah awal mula daripada titik awal atau dari sebuah perjalanan anak manusia di dalam dunia sampai nanti dia itu kembali kepada penciptanya. Oke sobat semua, ternyata sungguh sangat luar biasa makna dari filosofi keris berdapur brojol ini. Doa, harapan dari para leluhur kita, dari pembuatnya si empu tadi itu dalam membuat keris brojol ini, dia menanamkan sebuah doa, harapan, cita-cita agar keturunan kita harus seperti ini, harus seperti ini. Itu adalah merupakan simbol-simbol yang memang tidak tertuliskan, namun simbol itu lebih ke arah sebuah pemahaman akan makna dari benda-benda. Seperti itu sobat semua. Saya masukkan dulu keris ini sobat semua. Oke sobat semua, dapat kita ambil makna-makna daripada sebuah dapur keris atau filosofi keris yang harus memang kita
jalankan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu tidak ada ruginya. Toh semua agama pun mengajarkan tentang sebuah kebajikan, kebaikan, saling tolong-menolong, dan cinta kasih sesama. Oke, sobat semua, itulah pembahasan saya tentang dapur Kris Brojol. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat Tosan Aji semua, dimanapun Anda berada, yang telah selalu mendukung saya, menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah ataupun keliru, karena manusia bukanlah tempatnya sempurna. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang makna dari filosofi para keris atau pusaka-pusaka yang ada di tanah air ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam Rahayu, salam budaya.